Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Dora dan Kak Ola. Hari ini kita masih ibadah online ya Kak? Iya Kak Dora. Adik-adik masih di rumah berarti ya? Iya. Nah sekarang adik-adik mari kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Yuk, masih ada yang lo hafal kan? Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terentang ada Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah pahlawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik kita sudah nyanyi Mars PA. Berarti harus semangat ya Kak? Iya Kak Dora, semangat. Ola sudah senang? Wah, senang sekali kita ketemu lagi biarpun di rumah ya Kak Dora. Kita harus tetap ceria. Nah untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Iya Kita adik-adik lipat tangan, Iya. tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih kasih setia Tuhan begitu besar kepada kami. Meskipun kami beribadah secara daring melalui YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkatilah dan sertailah ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan lagi Kak. Iya. Biar semangat, Iya Kak Dora, semangat kita pagi. ajak adik-adik berdiri. Oke deh, adik-adik berdiri. Kita nyanyi apa Kak Dora? Selamat pagi iya. Tuhan. Kita mengucapkan selamat pagi ya sama Tuhan Yesus. Hmm, Iya, adik-adik masih ingat lagunya? Masih dong. Yuk, musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Indah sekali ciptaan Tuhan ya Kak Dora. Kita nyanyi lagi yuk Kak. Lagi kita nyanyi. Kita nyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik nyanyi apa enggak yo di rumah? Pasti nyanyi kedengeran kok sampai sini. Oh iya Kak Dora ya. Ada yang semangat ya. Kita masih berdiri. Kita nyanyi di pintu. Ya. Kita pakai gerakan. Oke. Musik.
buka pintumu masuklah. Nah, sudah semangat. Adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau dengarkan firman, Kak. Lupa ya baca firman ya. Iya, kita akan dengarkan firman. Persiapkan Alkitabnya. Nanti akan yang membawakan adalah Kak Yakob. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi, Kak. Lagi Kak Dorani. Baca kitab suci. Iya, Doa baca. tiap hari. Ingat lagunya kan? Masih Adik-adik? dong, ya. Yuk kita nyanyi itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, dalam waktumu, dalam waktumu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktumu. Baiklah adik-adik, setelah tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Dora dan Kak Ola, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitab dan persiapkan. Kita akan membaca dari Amsal pasal 3, ayat 11 sampai dengan 20. Kak Yakob ulangi ya, Amsal pasal 3, ayat 11 sampai 20. Kalau sudah ketemu semua, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberkati kami semua untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Semeskipun pada saat ini kami hanya bisa beribadah dengan cara online, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati kami untuk tetap berkhidmat kepada-Mu. Oleh karena Tuhan, berkati kami semua yang ada saat ini, baik hamba-Mu di tempat ini maupun anak-anak di rumah, untuk bisa bertekun memahami firman-Mu dan menyimpan setiap perkara dalam hati kami, agar kami bisa melaksanakannya pula. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan Saudara Yares yang akan membacakan firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 20 yang berbunyi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Keuntungan perak dan hasil melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Sekian dan terima kasih. Dadah. Ya, adik-adik, Amsal atau kitab Amsal kurang lebih adalah sebuah kumpulan perkataan dari orang-orang bijaksana atau perumpamaan atau peribahasa yang berhikmat. Sedangkan penulis Amsal sebagian besar adalah Raja Salomo, kita tahu itu.
Walaupun ada beberapa penulisan seperti Agur dan Lemuel, namun yang terbanyak tetap Raja Salomo. Dan kita tahu Raja Salomo adalah raja yang sangat luar biasa tadi. Dia adalah anak seorang raja waktu masih muda, dia belum jadi raja. Dia adalah anak seorang raja yang memiliki banyak hal. Bapaknya Raja Daud itu kaya, punya emas, punya perak, punya berlian. Kalau pakai istilahnya sekarang, Raja Salomo punya rumah bagus, punya tanah luas, punya mobil, punya uang banyak, punya handphone dan laptop dan lain sebagainya, mainan. Tapi Raja Salomo tidak seperti kita. Kalau kita punya kesempatan, kita akan minta iPhone X, iPhone 11, ROG, dan lain sebagainya. Atau minta uang yang banyak. Tidak. Raja Salomo justru meminta kepada Tuhan agar ia diberi hikmat. Karena Raja Salomo tahu apabila ia memperoleh hikmat dari Tuhan, maka ia akan menjadi raja yang kuat, besar, dan lebih dari sebuah kata kaya. Karena berkat dari Tuhan, ia percaya sangat kuat. Seperti yang tertulis pada ayat 11 katakan ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, hikmat Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan, sama dengan hikmat dari bapak kita, atau papa mama kalian, atau papi mami kalian kepada kalian. Sehingga Salomo sangat percaya bahwa hikmat Tuhan itu luar biasa. Dan dalam pembacaan Alkitab ini kita akan bagi menjadi dua cermin. Yang pertama ayat 13 sampai 18 yang berisi bahwa hikmat dari Tuhan membawa manusia menuju kebahagiaan. Kayak apa bacakan ayat 13 ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pandaian. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dan kita tahu Salomo punya hikmat banyak. Bahkan ada cerita Salomo itu bisa bicara dengan binatang. Salomo bisa memutuskan dengan adil setiap persoalan yang ada pada masanya. Salomo bisa seperti cerita tentang seorang dua orang ibu yang memperebutkan anak. Salomo tahu bahwa untuk mengetahui mana ibu yang baik, maka dia akan memutuskan dengan cara siapa yang berbelas kasihan. Karena hikmat dari Tuhan pasti juga membawa belas kasihan pada orang lain. Karena itu adik-adik juga harus belajar dari Salomo. Kalau adik-adik punya hikmat dari Tuhan, maka adik-adik juga berbelas kasihan. Zaman sekarang kita semua senang dengan handphone, dengan segala game dan aplikasi yang ada, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi kita sering tidak berbelas kasihan. Kalau sudah namanya main TikTok, lupa waktu. Main WhatsApp, lupa waktu. Apalagi main game, wah, lebih lupa waktu lagi. Dan yang terjadi, adik-adik menyia-nyiakan banyak hal. Kuotanya banyak kepake, terus mama papa kalian harus beli lagi. Belum lagi adik-adik sering lupa belajar. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi? Nilai adik-adik jadi jelek. Jadi aplikasi yang diberikan oleh orang tua kita menyia-nyiakannya. Dan itulah yang Tuhan mau melalui firman hari ini, bahwa kita harus berhikmat kepada Tuhan, karena manusia akan terbawa kepada perasaan yang bahagia. Kalau kita ketika menghikmat Tuhan, coba kalau ada di buka aplikasi aja untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, pasti adik-adik bisa bertumbuh. Atau kalau adik-adik bisa main pun, adik-adik bisa menjadi YouTuber yang belajar tentang Alkitab, bisa memperoleh hasil. Minimal adik-adik menambahkan pengetahuan, dan itulah yang Tuhan mau. Dari ayat 19 sampai 20 juga berkata tentang bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuan air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Saat ini bukan cuma bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang diguncang oleh apa ya David? Pandemi, penyakit yang bernama Corona atau COVID-19. Dan dari situ, sebetulnya meskipun itu bencana,
tetap ada karya Tuhan. Ada yang hikmat Tuhan ingin berikan kepada adik-adik. Karena dengan adanya COVID, kita memang nggak bisa kemana-mana. Di rumah saja terus. Tapi dengan hikmat yang baik, adik-adik kita tahu, kalau dulu zaman masih belum ada COVID, mungkin kalau kita pulang ke rumah, kita lihat mama kita lagi main WA. Terus papa kita lagi nonton YouTube. Terus adik-adik main game. Tapi sejak ada COVID, semua orang tidak bisa pergi. Orang akhirnya belajar tentang daring atau belajar online. Dan dari situ mama papa kalian dipaksa untuk konsentrasi belajar tentang Zoom, Telegram, email, dan sebagainya. Dan adik-adik pun mulai memanfaatkan alat komunikasi yang adik-adik punya, gadget yang adik-adik punya untuk belajar tentang banyak hal. Oleh karena itu, tetap pertahankan itu. Sebab apabila adik-adik berpegang pada hikmat Tuhan, maka adik-adik akan mulai menyadari bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menemukan handphone, komputer, terus ilmu pengetahuan yang serba cepat. Itu supaya adik-adik bisa belajar, bukannya bermain. Di sini Kak Yakub tidak melarang kalian bermain, tapi cobalah berbagi dengan baik. Sebab setiap orang yang berhikmat pada Tuhan pasti bisa memenangkan banyak perkara. Seperti Raja Salomo. Sampai hari ini tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang Yahudi, bahkan orang Islam pun, saudara kita yang Islam, itu juga mengakui bahwa Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Dan Raja Salomo sejak masa kanak-kanak, dia meminta itu. Kayak apa mau cerita sedikit? Selain di sekolah minggu, Yakub juga ikut mengajar di lapas di Nusa Kambangan. Pada waktu Yakub pertama kali ikut-ikutan, Yakub tidak berpikir akan mengajar di sana. Karena Yakub tahu di penjara itu isinya selain mereka penjahat, tapi sebetulnya mereka orang yang pandai. Mereka juga orang yang mungkin punya uang banyak. Dan mereka punya waktu untuk belajar tentang kitab suci. Tapi Yakub waktu itu sangat bentar harus datang meminta mempelajari firman Tuhan di sana, mengajarkan pada mereka. Sampai satu kali Yakub diminta untuk mengajarkan pada mereka. Dan mereka semua pandai-pandai ada gitu. Tapi Yakub coba bertekun pada Tuhan. Yakub meminta pertolongan Tuhan. Yakub meminta hikmat daripada Tuhan agar segala perkataan Yakub datang dari hikmat Tuhan. Dan waktu itu lumayan berhasil. Sampai hari ini. Meskipun mereka sebagian besar, banyak yang lebih pandai dari tentang firman Tuhan. Tapi oleh karena hikmat Tuhan, Yakub bisa mengajar mereka dan mereka mengerti. Sama dengan adik-adik. Yakub juga gak pandai. Yakub suka memanfaatkan Google untuk browsing ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Jadi Yakub bisa tahu banyak hal. Adik-adik itu harusnya begitu. Supaya kita tahu bahwa kita minimal dengan masa modern seperti ini di mana orang menggunakan handphone dan kesempatan banyak diberikan karena adanya pandemi corona. Semua itu datang dari Tuhan agar kita bisa menerimanya dan menjadikannya berkat bagi kehidupan kita. Adik-adik bisa pilih enggak dengan gadget yang sekarang adik-adik bisa belajar, bisa mengenal orang lain dengan benar, dan adik-adik bahkan kalau bisa sangat Kak Yakub harapkan kalian bisa belajar untuk bisa berkarya. Misalnya adik-adik bisa belajar menulis, belajar menyanyi yang tadinya malu di depan orang banyak, adik-adik boleh nyanyi di depan handphone adik-adik, lalu adik-adik rekam, lalu adik-adik kirimkan. Nanti di bagian terakhir ibadah hari Minggu ini, kayak akan tunjukkan ada satu adik yang akan menyanyi sambil memainkan musik. Padahal adik ini masih kecil, umurnya baru 7 tahun belum sampai, tapi dia pintar. Dan kayak kok percaya kalian sebagai besar pasti mengenal dia. Tapi oleh karena hikmat Tuhan, meskipun dia kecil, dia tetap besar. Dan dia memanfaatkan semua yang ada untuk mempelajarinya dan menyimpannya dan mempraktekkan sehingga di era gadget yang sudah canggih seperti ini, dia tidak terlena
namun tetap berkhidmat kepada Tuhan. Demikian dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengambil manfaat dari hikmat Tuhan agar menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati bagi kita. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita lipat tangan seperti lagunya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur atas segala kasih yang Kau berikan kepada kami. Meskipun kami anak-anak-Mu saat ini tidak sebebas dulu untuk keluar rumah karena adanya virus COVID-19. Kami juga tidak bisa bersekolah seperti layaknya kami dulu. Kami bersekolah dengan cara online. Sehingga kami merasa tidak nyaman dalam hidup kami. Kadang kami sedih, kami marah, kami bingung Tuhan. Namun kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Bahwa segala hal yang terjadi kami harusnya berpegang padamu, tetap berhikmat kepadamu, maka kami akan memahami apa yang Engkau inginkan sehingga bisa menjadi berkat. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu telah bertumbuh untuk lebih berhikmat. Mereka mampu menggunakan handphone dan gadget lainnya untuk berkat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi hanya bermain, bahkan mereka belajar bagaimana menggunakan teknologi yang ada seperti Zoom, Telegram, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga lebih rajin untuk membuka Google, tidak hanya untuk melihat permainan-permainan atau bacaan cerita dongeng, tapi mereka juga belajar untuk mencari ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan, dengan segala apa yang terjadi dengan pandemi ini, membuat kami semakin yakin bahwa Engkau mengasihi kami dan membuat kami tetap berkhidmat kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, anak-anak-Mu di sekolah minggu, GPIB, Galilea, dan Cilacap, agar mereka menjadi anak-anak yang manis, yang tetap mengasihi Engkau, yang tetap mencintai Engkau, dan tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, dan Engkau akan membuat kami hidup kekal di bumi maupun di surga. Dan kami juga pada saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang terkena dampak pandemi. Mereka yang mungkin orang tuanya susah mencari nafkah, Tuhan berkati agar mereka memperoleh nafkah yang layak untuk bisa merasa cukup dengan segala yang mereka miliki. Teman-teman kami yang mungkin sedih karena tidak mempunyai alat teknologi yang layak, kiranya Tuhan berkati agar mereka memperoleh berkat untuk tetap bisa belajar. Dan teman-teman kami yang menderita sakit, Tuhan pilih, terutama yang menderita sakit corona. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan urapi mereka agar mereka saat bangkit mereka menjadi tambah kuat, tambah percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Dan berkati juga orang tua yang mungkin sedang sedih, mungkin sedang capek menunggu anak-anak. Tuhan berkati agar mereka tetap kuat dan mereka tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk GPIB Galilea Cilacap, berkat anak Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa bersatu bertatap muka, bukan secara daring. Oleh Tuhan, apabila tiba waktumu Tuhan, Tuhan berkati agar ibadah tatap muka berjalan dengan baik. Tidak membuat kami malah jatuh sakit, namun justru kami tetap sehat oleh karena Engkau memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat hari ini untuk bangsa dan negara ini, baik dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, Pak Tentara dan polisi dan tim medis, maupun bupati, gubernur, camat, lurah, sampai Pak RT. Tuhan berkati agar kami tetap bersatu menjaga kedaulatan negara ini di tengah-tengah virus pandemi, untuk tetap menyatakan berkat bahwa kami Indonesia bisa bangkit dan lebih maju. Tuhan, banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, namun kami yakin percaya Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Engkau sudah mendengar apa yang menjadi kerinduan hati kami. Oleh karena itu, dengarkanlah setiap doa-doa pribadi-pribadi anak-anak yang terucap maupun yang tidak terucap. Urapi kami, berkati kami dengan kuasa Roh-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu dan mengucap syukur dalam segala hal. Berkati kami selalu begitu. Oleh karena Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kita, yang telah mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, doa syafaat sudah selesai. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu persembahan. Dan Yesus memberkati. Nah, Dede, kita udah dengarkan firman-Nya tadi ya. Iya, Kak Dora. Siapa yang bawain firman, Kak? Kak Yakub. Oh, Kak Yakub ya. Aduh, kangen banget sama Kak Yakub ya. Kak Yakub di mana ya? Nah, sekarang kita mau berikan persembahan adik-adik ya. Jangan lupa persembahannya bisa dititipkan ke papa mama. Nanti papa mama bisa antar ke gereja atau lewat majelis korseknya masing-masing ya. Nah, sambil mempersiapkan, kita akan menyanyi lagu dari Gita Bakti. Judulnya Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan pujilah Tuhan, berdoamu dengan sukacita padanya. Muliakan pujilah nama Tuhan, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Nah, sekarang kita akan doa persembahan. Kak Ola pimpin ya. Iya, mari adik-adik tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami telah memberikan sedikit daripada apa yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan ini yang telah adik-adik persembahkan buat bisa dapat menjadi buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya terimalah persembahan yang sedikit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah. Kita mau menyanyi lagi ya, Kak? Iya. Sebagai penutupan. Kita mau nyanyi lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lili gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lili gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah hari Minggu. Namun sebelum kita pulang, kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat dan kasih karunia-Mu, kami anak-anak sekolah minggu GPIB Galilea Cilacap sudah melaksanakan ibadah secara online. Tuhan, kami rindu untuk bisa bersama kembali. Namun keadaan membuat kami seperti ini, kami percaya semuanya datang daripada-Mu. Oleh karena Tuhan berkati kami semua, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, agar senantiasa dapat terjaga kesehatannya, dikuatkan iman percayanya padamu Tuhan, dan dimampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kakak-kakak semua sudah selesai ya, kita akan pulang. Ada di kita akan pergi, namun sebelum itu sambil kita tutup, kita mendengarkan pujian dari Maria Angel Silitaung. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
video. Thank you. Jangan lupa di komen. Dadah.